Manusia mewariskan pesan kepada generasi penerusnya lewat beragam cara. Pesan tersebut kemudian menjelma dalam beragam bentuk. Salah satunya relief yang terpahat di dinding candi maupun bangunan peninggalan sejarah. Candi Surawono dibuat sebagai tempat pensucian atau pendarmaan bagi Wijaya Rajasa Brewengker yang merupakan paman dari Raja Sanegara, Raja Majapahit. Pada kaki Candi Surawono terdapat relief-relief fabel dan juga tantri, sedangkan pada badan Candi Surawono terdapat relief Arjuna. Candi Surawono merupakan sebuah candi Hindu dari zaman Kerajaan Majapahit, memiliki nama lain Wisnu Bhawanapura. Candi Surawono diperkirakan dibangun pada 1390, namun baru selesai pada 1400 saat candi ini digunakan. Salah satu relief yang ada di Candi Surawono adalah relief Sri Tanjung dan Sidapaksa. Penggalan relief Sri Tanjung di salah satu juru candi menceritakan tentang pasangan kekasih Sidapaksa dan Sri Tanjung. Suatu saat, mereka harus berpisah karena Sidapaksa diutus pergi untuk sebuah misi. Ketika Sidapaksa kembali, ia menuduh Sri Tanjung tidak setia dan lalu membunuhnya. Relief Paringkili menceritakan ketika Sidapaksa menyadari kesalahannya dan merasa sangat putus asa. Relief di sebelahnya memperlihatkan Sri Tanjung tengah naik seekor ikan besar untuk menyeberangi sungai di dunia orang mati. Relief paling kanan adalah ketika Sri Tanjung ditolak masuk ke dalam surga karena waktu ajalnya belum tiba. Relief di sebelah kiri menunjukkan ketiga Durga menghidupkan kembali Sri Tanjung. Dan relief paling kanan adalah ketika Sidapaksa dan Sri Tanjung dipersatukan kembali. Secara bijak, nenek moyang kita telah mewariskan nilai luhur dari kisah yang terpahat pada dinding candi, tentang kesetiaan, tentang bakti, juga keikhlasan. Hidup adalah bagaimana kita menjaga kesetiaan pada hal yang benar dan ikhlas merupakan kunci utama dalam menjalani setiap ujian dalam kehidupan. Panji. Mungkin kalian sudah pernah mendengar kata Panji sebelumnya. Tapi, apakah kalian tahu apa itu Panji? Dan seperti apa ceritanya? Bersama saya, Akmal Zulfinihara, dan saya, Amas Aryadana. Kami akan mengajak kalian untuk mengenal lebih jauh seperti apa Panji dan cerita-ceritanya. Are you ready? Get your coffee and let's get it started. Istilah Panji yang digunakan sebagai tokoh utama dalam cerita Panji sudah dikenal sejak periode Kediri. Istilah tersebut merupakan nama gelar atau jabatan yang masih berhubungan dengan lingkungan istana yang mengacu kepada tokoh kesatria laki-laki, yaitu seorang raja, putra mahkota, atau pejabat tinggi kerajaan. Istilah Panji atau Apanji atau Mapanji terus digunakan secara umum hingga masa Singasari dan Majapahit, seperti pada Prasasti Banjaran dan Prasasti Hantang. Cerita Panji yang merefleksikan kreativitas dan kearifan lokal orang Jawa pada zaman itu menjadikan cerita Panji ditetapkan sebagai Memory of the World (MOW)
oleh UNESCO pada tanggal 31 Oktober 2017. Selain dalam bentuk cerita lisan, cerita Panji juga terukir dalam belasan relief di sejumlah candi di Jawa Timur. Salah satu relief Panji disimpan di Museum Erlangga. Museum Erlangga merupakan milik pemerintah Kota Kediri yang terletak di Jalan Mastrip nomor 1, Kelurahan Pojok, Kecamatan Mojoroto, Kota Kediri. Museum ini didirikan pada tanggal 30 November 1991. Museum Erlangga dibagi menjadi 2 gedung, yaitu Gedung 1 dan Gedung 2. Relief Panji yang ada di museum ini berada di Gedung 1, bersama dengan arca Dewa Wisnu dan beberapa arca dewa lainnya. Relief yang tersimpan di sini dipahat dengan tampak samping seperti penggambaran wayang. Dalam relief ini terdapat tokoh pria bertekes dalam posisi berhadap-hadapan dengan diiringi 3 orang perempuan yang berada di belakangnya. Namun, relief Panji ini belum dilakukan kajian sehingga belum diketahui penggambaran adegan ceritanya. Selain itu, 6 panel relief Panji buatan baru berbahan resin atau fiber. Rangkaian relief ini menggambarkan cerita Panji, Ande-Ande Lumut. Relief Panji, Ande-Ande Lumut ini dibuat berdasarkan hasil kajian akademis toponimi Desa Dadapan, Kecamatan Pesantren, Kota Kediri. Penelitian ini dibuat oleh Profesor L. Dilson. Kisah Panji mempunyai banyak sekali versi yang telah tersebar di seluruh tempat di Nusantara, seperti Jawa, Bali, Sumatera, Sulawesi, dan Kalimantan. Bahkan sampai ke Malaysia, Thailand, Kamboja, dan juga Myanmar. Ada banyak nilai dan pesan moral yang ditunjukkan oleh tokoh Panji, seperti kepahlawanan, keberanian, keteguhan hati, dan rasa kasih sayang. Berbagai pesan itu terkandung dalam ribuan cerita Panji yang sekarang tersebar di masyarakat. Cukup sekian perjalanan kita kali ini. Semoga perjalanan tadi menyenangkan. See you next time and goodbye. Candi Tegawangi. Candi Tegawangi berada di wilayah Kediri, tepatnya di Desa Tegawangi, Kecamatan Plemahan, Kabupaten Kediri, Jawa Timur. Candi ini merupakan tempat pendermaan Brema Tahun sesuai Kitab Pararaton. Dan menurut Kitab Negara Kertagama, Brema Tahun mangkat pada tahun 1388 Masehi, dan Candi Tegawangi dibuat pada tahun 1400 Masehi pada masa Majapahit. Warga sekitar menyebut Candi Tegawangi sebagai Candi Wurung dikarenakan dalam proses pembangunannya belum selesai karena terjadinya perang bubat. Dalam Candi Tegawangi terdapat cerita Panji. Panji sendiri merupakan sebuah jabatan di bawah raja dan diduduki oleh seorang putra mahkota. Dalam perkembangannya, candi merupakan sebuah budaya yang luar biasa. Panji ini merupakan sebuah bentuk karya sastra dan biasanya tertuang dalam karya seni. Dalam budaya Panji terdapat mempelajari banyak hal dan pesan moral, seperti halnya kesetiaan, perjuangan, serta keberanian. Di dalam candi utama terdapat relief Sudamala yang mengisahkan tentang usaha Dewi Kunti untuk membantu Pandawa dan sebuah tradisi perawatan dari permintaan Batara Durga. Di sebelah candi utama terdapat relief
dengan bentuk seorang bertekes dan seekor gajah. Terdapat relief kehidupan sekitar yang mana mengisahkan seorang yang menjinakkan gajah. Dan yang kita tahu bahwa gajah salah satu alat transportasi untuk berperang. Dengan kepandaian sang Panji, beliau mampu menjinakkan binatang yang paling kuat di bumi. Jadi bisa ditarik kesimpulan bahwa Panji merupakan sebuah tokoh yang kuat dengan penuh perjuangan dan keberanian. Pesan moral yang bisa kita petik dari cerita ini yaitu mengajarkan bahwa seseorang harus mempunyai jiwa kesetiaan, keberanian, dan perjuangan dalam menjalani hidup.